keluarga GKI Taman Aries, bertemu kembali dalam Bulan Keluarga 2025 dengan tema Kuat. Berikut ini rangkaian Bulan Keluarga 2025. Kebaktian Minggu 5 Oktober dengan tema Kasih yang bertumbuh dalam iman. Growing in God dilaksanakan Selasa 7 Oktober. Pada hari Sabtu 11 Oktober, kita akan mengadakan Family Saturday. Kebaktian Minggu 12 Oktober dengan tema Ucap Syukur dalam Ketaatan. Kita akan bersama-sama mengadakan Family Day pada tanggal 18 Oktober di Taman Wisata Mangrove Peak. Kebaktian Minggu 18 Oktober dengan tema Andalkan Tuhan melalui doa. Growing in Community akan diadakan di wilayah masing-masing. Kebaktian penyegaran keluarga akan diadakan dalam kebaktian umum Minggu 26 Oktober dengan tema Tuhan memulihkan dalam pengampunan. Hari Jumat 31 Oktober kita akan mengadakan harmoni dalam rindu. Mari kita merayakan dan berpartisipasi dalam Bulan Keluarga 2025. Tuhan memberkati. Halo semua, ayo ikutan Strong Family Day 2025 GKI Taman Aries. Family Day kali ini kita akan seru-seruan bareng ke Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober. Kumpul jam 7 pagi di gereja. Biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 per orang sampai dengan tanggal 5 Oktober dan Rp60.000 per orang sampai tanggal 12 Oktober. Pendaftaran dapat dilakukan di meja pendaftaran di depan lobi gereja atau dengan cara daftar ke link pendaftaran. Jangan lupa konfirmasi ke panitia ya. Buruan ajak keluarga, saudara dan teman-teman semua. Aku kuat, kamu kuat, di dalam Tuhan kita kuat. Dalam rangka Bulan Keluarga, Klinik Pratama Karya Kasih hadir dengan program promo 10-10. Promo screening gigi keluarga untuk paket 3 orang seharga Rp110.000 selama bulan Oktober. Dan jika ada follow-up tindakan, akan mendapatkan diskon 10% untuk bulan Oktober dan November. Paket promo lainnya adalah grup promo untuk injeksi vitamin selama bulan Oktober dan November. Paket injeksi vitamin C untuk grup 3 orang seharga Rp310.000. Dan paket injeksi multivitamin grup 3 orang seharga Rp510.000. Daftarkan diri Anda segera ke Klinik Pratama Karya Kasih. Dalam setiap langkah perjalanan, Tuhan selalu hadir menyertai, memberi kekuatan serta pengharapan. KJ 321 mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala berkat, kesehatan, kebersamaan, hingga damai sejahtera dalam keluarga kita. Mari kita satukan hati dan suara, mengucap syukur bukan hanya dengan kata, tetapi dengan tindakan nyata. Segar dan baru bagi
teguh, kuatkan kami umat-Mu. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baik yang beribadah bersama di gedung gereja maupun yang berada di link Zoom GKI Taman Aries. Dengan bersukacita kami menyambut Bapak, Ibu, dan saudara yang sudah mengaku percaya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Tema ibadah kita hari ini adalah kasih yang bertumbuh dalam iman. Pelayan firman dan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan oleh Pendeta Budiman dari GKI Bandar Lampung. Selama bulan Oktober, kita juga akan mengadakan berbagai acara dalam rangka Bulan Keluarga 2025. Dan kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk ikut serta dalam setiap acara yang telah disiapkan oleh panitia. Secara resmi, Bulan Keluarga 2025 akan kita buka setelah perjamuan kudus. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita simak beberapa video wartalisan berikut ini. Mari kita bersekutu dan bertumbuh bersama dalam iman melalui Growing in God. Kita akan belajar lebih dalam tentang apa itu keluarga kuat. Diadakan pada hari Selasa 7 Oktober 2025 pukul 19.30 melalui Zoom. Growing together, growing in God, growing in community. Shalom Oma Opa, Ibu Bapak. Mari kita bersekutu di dalam ibadah rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 10 Oktober 2025 pukul 10 pagi dengan tema Cinta yang Kuat. Ibadah ini dilaksanakan secara tatap muka atau onsite di gedung gereja, namun dapat juga diikuti melalui YouTube. Kami menunggu kehadiran Oma Opa, Ibu Bapak semua. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Denis Wirawan dengan Saudari Jessica Krista Raharjo akan dilangsungkan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 11 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Halo keluarga GKI Taman Aries. Yuk ikutan Family Day pada hari Sabtu 18 Oktober pukul 8 pagi di Taman Wisata Mangrove Peak. Pendaftaran dibuka dari tanggal 28 September sampai 12 Oktober. Tersedia early bird 50.000 per orang dan regular 60.000 per orang. Pendaftaran dapat melalui panitia dengan nomor yang tertera di e-flyer atau di meja pendaftaran setelah ibadah selesai. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di e-flyer. Strong family, kuat. Pernah bingung menghadapi anak yang tiba-tiba tantrum, melo, atau merasa kurang percaya diri? Atau komunikasi di rumah terasa kurang hangat? Let's go! Yuk kita obrolin di Family Saturday. Sambil ngedate bareng keluarga, recharge hubungan dengan anak, pasangan, dan juga dengan Tuhan. Sabtu 11 Oktober 2025 di GKI Taman Aries pukul 16.30 sampai 19. Ada parent talk mengenai emosi anak dan membangun kedekatan di rumah bersama Pendeta Andi Agus Gunawan dan Pendeta Rinto Tampunbolong. Dan serunya, selain perform, anak-anak bisa ikutan cooking class. Jadi, segera kosongkan jadwal. Kita ngedate bareng keluarga di Family Saturday, mengundang semua orang tua anak sekolah minggu, kelas balita hingga kelas 7. Acara ini dipersembahkan oleh Komisi Anak dan Komisi Dewasa Esmod.
untuk Bulan Keluarga 2025. Klinik Pratama Karya Kasih bekerja sama dengan Laboratorium Pramita mengadakan pemeriksaan pap smear gratis bagi pasien BPJS dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama Klinik Pratama Karya Kasih pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 mulai jam 9 pagi. Sedangkan bagi pasien non-BPJS akan dikenakan biaya Rp436.000. Untuk informasi dan pendaftaran, segera hubungi Klinik Pratama Karya Kasih. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Mari datang ke rumah Tuhan, tempat di mana kita menemukan damai sejahtera dan merasakan kasih-Nya. Seperti pemazmur yang mengatakan demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Di dalam kesusahan kami berdoa tak segan, pun dalam kesenangan ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
bahagia. Jemaat milik Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh mengawali bulan keluarga. Ini adalah sebuah momen yang istimewa untuk kita semua, untuk kita boleh mensyukuri anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kasih yang bertumbuh dalam iman, yang adalah tema kita, boleh mengajak untuk memperdalam relasi kita dengan Tuhan, serta memurnikan ikatan kasih antar anggota keluarga dan persekutuan. Kasih yang sejati menumbuhkan iman, bukan sekedar memuaskan keinginan. Apakah kita sudah memaknai kasih dengan benar di hadapan Tuhan? Sebagai anggota keluarga, sudahkah kita menanamkan nilai-nilai iman di tengah-tengah keluarga? Bersediakah kita membuka hati untuk menerima didikan dan nasihat dari sesama anggota keluarga? Sebagai gereja, apakah kita sudah menyatakan kasih yang membawa pertumbuhan iman? Beranikah kita menyerahkan hidup serta melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dan harapan? Dengan kerendahan hati, mari kita memeriksa dan mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara berbalas-balasan. Ya Tuhan, Halik langit dan bumi, di tengah kehidupan berkeluarga kami kadang terbatas untuk memahami cara mengasihi. Kami mengasihi anggota keluarga dengan cara kami sendiri, tanpa mau mendengar dan mengenal apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dalam kemurahan-Mu, Ampunilah dosa kami ya Tuhan. kami merasa lebih tahu dan berhak atas hidup kami sendiri, sehingga kami kerap mengabaikan nasihat dan petunjuk mereka. Dalam kemurahan-Mu, Ampunilah dosa kami ya Tuhan. di tengah pergumulan dan tantangan hidup, kami mudah berkata percaya, padahal hati kami sebenarnya ragu.
untuk menaruh iman dan pengharapan kepadamu. Dalam kemurahan-Mu, Ampunilah dosa kami ya Tuhan. inilah pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pokok iman, di mana kami rindu untuk terus bertumbuh. Amin. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu. Hanya di dalam-Mu sendiri, limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu aku lebat, yang tak berbuah di kerang. Diriku milik-Mu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagimu. Oleh-Mu pucuk merekah, hingga berbuah yang lebat. Jemaat Tuhan, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah apa yang ditulis di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Aku temu
Teduh Jemaat Tuhan. Sekarang tibalah waktunya kita disapa oleh firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah iman kami diperkuat, ditumbuhkan melalui sabda Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam diri kami. Hati dan pikiran kami diolah menjadi tanah yang subur. Dan kami boleh terfokus mendengarkan pengajaran gereja. Dan kami boleh dibentuk melalui sabda Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, keluarga-keluarga milik-Mu yang datang kepada Tuhan dan rindu untuk dipenuhi, dikenyangkan oleh sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Habakuk pasal 1 ayat 1-4 dan pasal 2 ayat 1-4. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya, dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputarbalikan. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri pada orang yang berbuat curang.
Bacaan kedua menurut 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Junike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 17 ayat 5 sampai ayat 10. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, 'Mari, segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
duduk, jemaat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, terimalah salam dari Majelis Jemaat GKI Bandar Lampung. Di Provinsi Lampung itu ada 3 GKI, yang satu GKI Bandar Lampung, 50 kilo dari Bandar Lampung ada GKI Metro, dari Bandar Lampung 90 kilo di daerah sejuk seperti Puncak ada GKI Gisting. Kami yang di Lampung bergabung dalam klasis Jakarta Utara bersama dengan Samanhudi juga Batam menjadi bagian dari klasis Jakarta Utara. Saya selalu mendorong untuk Bapak Ibu sekalian berkunjung ke Lampung, mungkin untuk melihat peluang-peluang bisnis apa di sana, atau juga membeli properti di Lampung, atau sekedar liburan, karena Lampung sekarang ada hotel bintang 5 resort. Ada yang bilang menyamakan seperti mini Apurva dengan private beach-nya sendiri. Kalau saudara suka surfing, para surfer dari luar negeri mengatakan bahwa ombak yang bagus itu bukan di Bali, tapi di Lampung Barat. Saudara suka ada mini Bunaken, ada di Lampung. Maka itu bermainlah ke Lampung. Kalau di Jakarta investasi banyak kompetitornya, susah. Coba jajal di Lampung. Demikianlah pesan-pesan dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung untuk saya selalu mengatakan ini karena kalau Lampung berkembang maka banyak jemaat GKI atau juga orang-orang Kristen di Provinsi Lampung juga akan bertumbuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para rasul dalam bacaan Injil yang kita baca berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Bukankah perkataan para murid Yesus ini juga seringkali menjadi doa kita? Tambahkanlah iman kami. Itu terjadi kita memohon demikian ketika doa kita terasa tidak terjawab. Atau ketika sakit kita belum kunjung sembuh. Atau saat orang yang terkasih pergi meninggalkan kita. Lalu kita berkata dalam hati, seandainya imanku besar, mungkin segalanya akan berbeda. Yesus menjawab dengan gambaran sederhana tapi menggetarkan kita tentang situasi itu. Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan berkata kepada pohon ara, tercabutlah dan tanamlah di laut, maka itu akan terjadi. Biji sesawi yang terkecil adalah tanaman di Palestina, sangat kecil. Dan kalau dia tumbuh menjadi pohon yang bisa mencapai 5 meter. Dan sekarang di Palestina ada pohon sawi yang diteliti usianya lebih dari 2000 tahun. Mungkin itu pohon yang menjadi kesaksian melihat Kristus di tengah-tengah dunia. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena yang penting bukanlah seberapa besar iman kita. Ini catat saudara. Tetapi kepada siapa iman itu diarahkan. Karena iman bukanlah mata uang yang boleh kita kumpulkan untuk membeli jawaban doa. Iman bukan soal seberapa keras kita menggenggam, tetapi iman tentang seberapa rela kita berserah kepada Tuhan. Iman adalah sebuah relasi. Relasi kepercayaan yang terdalam kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Bayangkan saudara, sepasang suami istri yang lanjut usia. Mereka tidak punya banyak harta, tetapi setiap hari mereka saling memberikan senyuman. Kedua-duanya saling bergantian menyiapkan teh untuk satu sama lain
dan berjalan bersama menikmati pagi atau senja. Itulah namanya kesetiaan. Bukan dalam hal-hal yang besar, tapi dalam hal-hal yang kecil. Demikianlah kasih bekerja. Kata seorang pujangga Prancis, Etienne Guang, mengatakan bahwa cinta kasih adalah seperti roti yang kita buat setiap hari. Kita kan menyadari bahwa roti yang paling lezat adalah fresh from the oven. Maka itulah cinta kasih yang perlu dibuat, diupayakan setiap hari. Demikianlah iman, ia bukan ledakan besar yang mengguncang segala hal, tetapi iman adalah langkah kecil yang terus-menerus kita lakukan, kita jalani dalam hubungan kita dengan Kristus. Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa iman tidak memberi kita promosi khusus di hadapan Allah. Tapi Yesus berkata bahwa kalau engkau sudah mengerjakan tugasmu, katakanlah kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dengan perkataan lain, iman adalah cara kita hidup sehari-hari. Cara kita mengampuni. Cara kita berbelas kasih. Cara kita berbagi sukacita makanan. Berbagi duka dengan yang lain. Cara kita memberi dukungan. Cara kita menghibur. Cara kita hadir buat orang lain. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, iman tidak selalu mengubah keadaan. Tetapi iman selalu mengubah diri kita. Iman memberi kekuatan kita untuk menghadapi sakit, menghadapi kehilangan, menghadapi duka, menghadapi kejatuhan. Iman menolong kita untuk tetap berdiri meski air mata mengalir. Karena iman menyalakan kepada kita keberanian untuk mengasihi. Meski dunia tampak gelap. Mesti kehidupan kita tidak sedang baik-baik saja. Hari ini Tuhan Yesus berkata, apakah engkau sudah mempunyai iman yang cukup? Biji sesawi itu sudah ada dalam hati kita, bukan di luar. Sesawi itu yang kecil itu ada dalam diri kita. Dan itulah Kristus sendiri. Tugas kita bukanlah meminta iman yang besar, tetapi merespon iman yang sudah ditanamkan. Karena iman yang tertanam itu ketika kita memberi respon, maka iman itu memberi daya bagi kita untuk mengasihi. Daya bagi kita untuk bertumbuh. Daya bagi kita untuk bertahan di tengah segala musim. Maka pertanyaannya adalah buat kita semua, bagaimana kita menghidupi iman itu? Apakah kita berani mengasihi meski tidak dihargai? Apakah kita mau mengampuni meski sakit hati masih terasa? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai bahkan ketika doa seakan lenyap? Hari ini kita kembali memasuki bulan keluarga. Seluruh GKI di Sinwil, Jawa Barat, 1 bulan ini merayakan kehidupan keluarga di depan Tuhan. Maka jika kata kuat menjadi tema kita, maka K yang pertama, kasih yang terus tumbuh dalam iman. Iman bukan tentang besar. Iman bukan tentang melakukan perkara yang besar. Tapi iman juga adalah tentang melakukan perkara yang kecil. Maka biarlah kekuatan kuat. Dasarnya kasih yang menopang. Maka biarlah kasih boleh menjadi kekuatan setiap keluarga-keluarga. Karena kabar baiknya adalah Yesus percaya bahwa iman sekecil itu sudah cukup. Dan jika Yesus percaya
maka kita pun boleh percaya. Selamat menikmati biji sesawi dalam diri kita, dalam hidup keluarga kita. Selamat menikmati iman yang kecil, yang di dalamnya ada Kristus, yang membuat kita terus percaya dan berjalan bersama keluarga kita menghadapi setiap tantangan. Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita memasuki doa syafaat dan mari kita menikmati persekutuan di dalam doa dengan cara bertukar pokok doa dengan orang di samping kiri atau kanan, depan atau belakang. Tanyakan seperti ini, apa yang mau saya doakan? Kalau belum kenal, kenalan dulu. Nanti saya beri kesempatan kita menaikkan doa syafaat secara pribadi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Allah para keluarga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk sabda-Mu yang telah menyentuh setiap hati kami, dan untuk keluarga-keluarga yang Kau tempatkan sebagai ruang kasih dalam pertumbuhan iman kami. Kami berdoa bagi setiap keluarga di jemaat GKI Taman Aries, mampukan tiap-tiap keluarga untuk boleh menjadi tempat di mana iman yang kecil sebesar biji sesawi dapat tumbuh dalam kesabaran, dirawat dalam doa, dan diwujudkan dalam cinta kasih dan pelayanan yang tulus. Berkatilah setiap orang tua yang kerap kali lelah, setiap pasangan yang kerap kali menghadapi perbedaan, dan setiap anak yang belajar arti kasih dan pengampunan, serta orang tua dan mertua yang belajar untuk memahami lebih dalam. Tuhan, kuatkanlah saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam keraguan, dalam kelelahan, dalam keputusasaan. Ingatlah mereka bahwa Engkau tidak menuntut kesempurnaan, melainkan hati yang terbuka dan sedia untuk dibentuk oleh kasih-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit, baik sakit fisik maupun sakit mental batin, berikanlah penghiburan dan pemulihan-Mu. Bagi mereka yang berduka cita, nyatakanlah hadirat-Mu yang menghangatkan. Bagi mereka yang merasa sendirian, pertemukanlah mereka dengan saudara seiman yang boleh mendapat menjadi cerminan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi
para pelayan Tuhan di GKI Taman Aries, majelis jemaat, yang di dalamnya adalah para penatua dan para pendeta, para pelayan komisi, aktivis gereja, guru sekolah minggu, dan pelayan-pelayan di bidang lainnya yang kau percayakan untuk melayani dan mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Berikanlah mereka hikmat kerendahan hati, kesetiaan dan ketekunan untuk melayani Tuhan tanpa mengharapkan pujian, tetapi dengan mata yang tetap tertuju kepadamu. Jadikanlah ya Tuhan GKI Taman Aries sebagai komunitas yang menghidupi iman dalam kasih, yang berani melayani dalam kerendahan hati, dan yang setia menjadi saksi tentang Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Maka berkatilah ya Tuhan kebaktian raya kaum muda Sinwil GKI Jabar yang dilaksanakan siang hari ini. Biarlah melalui kebaktian raya ini, para anak muda boleh merayakan kasih Tuhan dan persekutuan di antara mereka sebagai anak-anak muda di wilayah Sinode Jawa Barat. Kami berdoa untuk rangkaian kegiatan bulan keluarga yang dimulai bulan ini. Panitia telah mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah melalui setiap acara jemaat boleh dikuatkan dalam kasih kebersamaan dan iman di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Denis Wirawan dan Saudari Jessica Raharjo yang akan dilaksanakan pada 11 Oktober mendatang. Kiranya dalam penyertaan-Mu boleh berjalan dengan baik, lancar, dan hadirat Tuhan boleh Engkau nyatakan dalam peneguhan dan pemberkatan itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses pencalonan penatua 2026-2029 agar menjadi kesempatan bagi gereja merenungkan panggilan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Dan kami telah berbagi pokok doa ya Tuhan. Biarlah kami akan membawa doa-doa ini kepada Tuhan. Dengarlah ya Tuhan doa kami tentang dirinya. Silakan jemaat Tuhan menaikkan doa syafaat secara pribadi untuk mendoakan saudara yang tadi membagikan pokok doa kepada saudara. Ya Tuhan, kami telah membawa doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami. Engkau menyimpan doa-doa kami di dalam hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita dengan hati yang tulus bersukacita, sebab seperti yang tertulis dalam Mazmur 97 ayat yang 11 dan ke-12. Terang sudah terbit bagi orang benar dan bersukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita dapat membawa persembahan syukur mingguan atau persembahan perjamuan kudus dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atau melalui scan kris dengan kode 00 untuk persembahan minggu dan kode 02 untuk persembahan perjamuan kudus. Atau dengan memasukkan amplop persembahan mingguan yang berwarna hijau di kantong persembahan berwarna hitam
dan amplop persembahan perjamuan kudus yang berwarna coklat di kantong berwarna putih. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan, kasih setia dan anugerah-Mu dalam pemeliharaan kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah beserta dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan persembahan syukur kami dan menyambut undangan-Mu untuk hadir di meja perjamuan kudus. Terimalah ucapan syukur kami ini ya Tuhan, dan kiranya kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Untuk mewujudkan misi kerajaan Allah yang menyatakan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom keluarga GKI Taman Aries. Perkenalkan, nama saya Laura dan kami di sini adalah panitia Bulan Keluarga GKI Taman Aries 2025. Puji Tuhan, selama bulan Oktober ini gereja kita akan merayakan Bulan Keluarga dengan tema KUAT. Kuat. Apa itu kuat? K-nya adalah kasih yang bertumbuh dalam iman. U
ucap syukur dalam ketaatan, A. Andalkan Tuhan melalui doa, dan T. Tuhan memulihkan dalam pengampunan. 4 kalimat ini merupakan tema-tema ibadah kita selama di bulan keluarga. Kami mengundang seluruh jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries untuk mengikuti seluruh rangkaian acara-acara bulan keluarga yang seru dan menarik tentunya. Bapak Ibu dapat melihat di warta jemaat acara-acara yang lengkap ya. Dan jangan lupa, satu acara yang paling menarik, kita akan mengadakan Family Day, yaitu Strong Family Day. Hari Sabtu tanggal 18 Oktober, ya, catat ya Bapak Ibu, 18 Oktober hari Sabtu, kita akan jalan-jalan bersenang-senang ke Taman Wisata Alam Mangrove Pantai Indah Kapuk. Pukul 7 kita sudah kumpul di gereja. Dan biaya kontribusi sebesar 50.000 hari ini mumpung early bird ya. Mohon Bapak Ibu untuk mendaftar di meja pendaftaran di depan nanti. Dan juga nanti ada tersedia family corner di setiap minggunya. Bapak Ibu bisa mengisi, ada meja sharing juga, dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk foto-foto di foto booth depan ya. Di depan kapal ya. Oke, dengan demikian kami buka bulan keluarga GKI Taman Aries. Aku kuat, kamu kuat, di dalam Tuhan kita kuat. Bersama
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Terima kasih telah beribadah bersama kami di GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati.